Para sahabat, belum lama ini dalam sebuah obrolan yang ngeri-ngeri sedep, Menko Luhut Binsar Panjaitan di podcast Deddy Corbuzier itu bilang begini, negara maju itu tidak rela kalau negara-negara berkembang termasuk Indonesia itu maju. Mereka malah justru menghambat kemajuan itu. Itu tesis beliau dan tentu beliau punya pengalaman yang kaya, yang panjang, dalam, yang tentu saya tidak tahu secara persis. Tetapi ini penting ya, ini kan soal kedaulatan bangsa yang dulu ditanamkan oleh para pendiri bangsa, ya kedaulatan negara bangsa. Kedaulatan itu tidak hanya soal yurisdiksi wilayah, tetapi juga menentukan nasib hidupnya sendiri. Ya, itu namanya nasionalisme. Dan ini sangat penting kalau kita belajar pada negeri-negeri yang kuat, ya, yang maju itu kata kuncinya adalah kedaulatan itu. Jadi tidak mengikuti arus atau didikte oleh negara-negara yang maju. Saya punya cara pandang yang lain, tetapi pada intinya itu mendukung tesis beliau. Saya menyoroti tentang project making. Ya, project making ini kan nalar yang dari barat. Pintu masuknya itu adalah pemerintahan dan pembangunan. Lalu jalurnya adalah para akademisi dan teknokrat. Jadi teknokrat dan akademisi ini membawa konsep-konsep saintifik, konsep ilmiah itu melalui pintu pemerintahan dan pembangunan. Di dunia pemerintahan itu banyak sekali itu. Ya, luar biasa ini. Ada good governance, ada digital government, ada government 4.0, ada anggaran berbasis kinerja, ada banyak lah. Kemudian jalur pembangunan ini ya dari dulu, namanya pembangunan ini udah jadi ideologi, jadi mantra. Bahkan pembangunan itu membentuk pemerintahan. Jadi bukan pemerintahan dari rakyat, bukan government by people. Tapi karena pengaruh pembangunan yang begitu besar itu justru menjadi government by development. Jadi artinya apa? Pembangunan itu bukan sekedar perbuatan pemerintah. Tapi ini membentuk formasi, membentuk wajah sosok pemerintah itu ya pemerintah yang kayak model pembangunan itu. Yang artinya begini, bahwa nalar perbuatan pemerintah itu digeser dari kehendak konstitusi, dari aspirasi rakyat gitu ya. Tetapi bergeser mengikuti nalar pembangunan. Input, output gitu. Kemudian kinerja, lalu angka-angka statistik, dan pembangunan sendiri itu kan variannya luar biasa banyak ya. Konsep-konsep kuncinya itu dahsyat, banyak banget, dan pembangunan itu tidak pernah melihat orang itu sebagai warga secara utuh. Tetapi nanti didefinisikan entah itu dengan isu kemiskinan, kemudian apalagi pemberdayaan dan sebagainya gitu. Jadi bukan dengan sentuhan pemerintahan yang orientasinya proteksi, distribusi atau pelayanan perlindungan yang sehingga bisa membuat warga secara lebih baik. Tapi kalau pembangunan itu ya tadi, ya kemiskinan itu tadi. Dan pembangunan itu ya misalnya ada integrated dulu, pembangunan terpadu, ada agropolitan, ada
Sustainable Development. Ada MDGs, ada SDGs sekarang ya, Sustainable Development Goals. Itu semuanya adalah project making. Termasuk kalau ke desa juga banyak. Ada smart village, ada digital village, terus pokoknya banyak banget lah. Ya, itu semuanya adalah sekali lagi itu project making. Project making itu tidak memberikan sumbangan untuk government making dalam arti yang sebenarnya. Government yang betul-betul itu dari rakyat, oleh pemerintah, untuk warga. Tapi ya proyek. Pokoknya nalarnya proyek. Kalau teknokrat itu kan, kalau menghadapi masalah itu kan, apapun masalahnya ya solusinya kan bikin aturan, bikin lembaga, dan ujungnya bikin proyek. Ya, pembangunan itu proyek. Dan proyek itu ujungnya adalah laporan. Ya, bagaimana mendefinisikan subjek tadi ya, sekali lagi, tidak pernah pembangunan itu mendefinisikan subjek itu sebagai warga, tetapi sebagai kelompok sasaran, penerima manfaat. Ini orang miskin, ini orang setengah miskin, ini aduh. Ya. Dan nanti itu dibantu dengan berbagai macam ilmu, entah itu ilmu statistik. Statistik itu kan statistik gitu, ilmu tentang negara, dan itu kan kolonial banget ya. Jadi artinya ini hanya melihatnya bukan warga, tapi tadi ya penduduk yang didata, ditarget, lalu disasar, dapat manfaat dan sebagainya. Sehingga saya itu selalu kritis kalau melihat ada kelompok sasaran ya, harus tepat sasaran dan sebagainya ini. Ini kan bukan cara berpikir pemerintahan yang tegak lurus, pemerintahan yang berorientasi pada warga. Tetapi ini jenis perbuatan pemerintahan yang dirasionalisasi atau diteknikalisasi dengan nalar pembangunan. Ya. Lebih khusus lagi nalar proyek lah. Nah, oleh karena itu ini ya kembali lagi tadi, kalau kita mau ngomong kedaulatan ya terus koheren ya. Merdeka, berdaulat, ya daulatnya bangsa, daulatnya negara, daulatnya rakyat. Secara eksternal kedaulatan bangsa itu penting, secara internal ya kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu ditransformasikan oleh institusi pemegang kedaulatan rakyat melalui proses politik, hukum, dan administrasi, dan itu nanti akan mengarah pada citizen making. Ya, jadi nanti saya akan bahas lebih lanjut soal citizen making, soal government making, dan itu harus menjadi perhatian terutama ilmu kami, ilmu pemerintahan. Karena ilmu kami ini juga banyak dijajah dengan merek-merek dagang, dengan konsep-konsep kunci yang itu jauh dari prinsip kedaulatan rakyat yang diamanatkan oleh konstitusi. Demikian juga dengan pembangunan, ya. Pembangunan itu luar biasa itu. Kalau orang membangun rumah, membangun gedung, membangun jembatan, itu hal yang biasa. Itu namanya building. Itu hal yang biasa. Tetapi kalau itu dimaknai sebagai, sekali lagi sebagai development, sebagai pembangunan, maka itu orientasinya adalah project making. Ya, proyek lah. Proyek yang itu tadi hasilnya cuma itu tadi ya. Ada kemajuan, memang ada kemajuan secara fisik gitu, tapi hakikat tentang kewargaan itu kurang. Dan saya udah panjang lebar bicara, sering saya bicara tentang ini, termasuk bicara dalam kerangka 10 salah kaprah pembangunan desa. Karena pembangunan desa yang begitu getol dilancarkan itu sebenarnya juga hanya sebagai project making, bukan citizen